Bukti awal masuknya Islam di Indonesia. Daerah di Indonesia yang pertama mendapat pengaruh Islam adalah daerah Indonesia bagian barat. Daerah ini merupakan jalur perdagangan internasional, sehingga pengaruh dapat dengan cepat tumbuh di sana. Bukti-bukti awal proses penyebaran agama Islam dapat kita temukan dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk tulisan, catatan perjalanan dari bangsa asing, maupun bukti-bukti fisik berupa batu nisan. Beberapa berita dari bangsa asing yang menunjukkan awal Islamisasi di Indonesia antara lain Hikayat Dinasti Tang di Cina. Hikayat ini mencatat terdapat orang-orang Tasih yang mengurungkan niatnya untuk menyerang kerajaan Holing yang diperintah oleh Ratu Sima pada abad 675 Masehi. Tasin ditafsirkan oleh para ahli yaitu bangsa Arab. Berdasarkan hikayat ini dapat disimpulkan bahwa Islam datang ke Indonesia bukan pada abad ke-12 Masehi, melainkan pada abad ke-7 Masehi dan berasal dari Arab langsung, bukan dari Gujarat, India. Yang kedua, Ajaib Al-Hind, yaitu sebuah kitab yang ditulis oleh Buzurg bin Syahriar sekitar tahun 390H atau 1000 Masehi berbahasa Persia. Mencatat adanya kunjungan pedagang muslim ke kerajaan Zabaj. Setiap orang muslim, baik pendatang maupun lokal, ketika datang ke kerajaan ini harus bersila. Kitab ini mengisyaratkan adanya komunitas muslim lokal pada masa kerajaan Sriwijaya. Kata Zabaj diidentikan dengan kata Sriwijaya. Yang ketiga, Marco Polo, seorang pedagang dari Vene. Ia melakukan perjalanan pulang dari Cina menuju Persia. Sempat singgah di Perlak pada tahun 1292. Menurutnya, Perlak merupakan kota Islam, sedangkan dua tempat di dekatnya yang disebutnya Basma dan Samara bukanlah kota Islam. Di Perlak, ia menjumpai penduduk yang memeluk Islam, dan juga banyak pedagang Islam dari India yang giat menyebarkan Islam. Yang keempat, Ibnu Battuta, seorang musafir dari Maroko. Dalam perjalanannya ke dan dari India pada tahun 1345 dan 1346 singgah di Samudra. Di sini, ia mendapat bahwa penguasanya adalah seorang pengikut mazhab Syafi'i. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan mazhab ini sudah berlangsung sejak lama, yang kelak akan mendominasi Indonesia. Walaupun ada kemungkinan bahwa ketiga mazhab Sunni lainnya, Hanafi, Maliki, dan Hambali juga sudah ada pada masa-masa awal berkembangnya Islam. Sedangkan bukti fisik dari awal masuknya Islam di Indonesia antara lain yang pertama, batu nisan bertuliskan huruf Arab ditemukan di Leran, Gresik. Batu nisan ini memuat keterangan tentang meninggalnya seorang perempuan bernama Fatimah binti Maimun yang berangkat tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Yang kedua di Sumatera, tepatnya di pantai timur Laut Aceh Utara, ditemukan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang berangkat tahun 696 Hijriah atau 1292 Masehi dari Kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga, serangkaian batu nisan yang sangat penting ditemukan di kuburan-kuburan di Jawa Timur, yaitu Trowulan dan Troloyo, dekat situs Istana Majapahit. Batu nisan ini menunjukkan makam-makam orang Muslim, namun lebih banyak menggunakan angka tahun Saka India dengan angka Jawa kuno daripada tahun Hijriah dan angka Arab. Batu nisan yang pertama ditemukan di Trowulan memuat angka tahun 1290 Saka atau 1368 sampai 1369 Masehi. Di Troloyo ada batu-batu nisan yang berangkat tahun antara 1298 1533 Saka atau 1376 1611 Masehi. Batu-batu nisan ini memuat ayat-ayat Al-Quran.
Yang keempat, sebuah batu nisan Muslim kuno yang bertarikh 822 H atau 1419 Masehi, ditemukan di Gresik, Jawa Timur. Batu nisan ini menjadi tanda makam Syekh Maulana Malik Ibrahim yang merupakan salah satu anggota dari Wali Songo. Berbentuk batu nisan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik di Jawa Timur memiliki kesamaan dengan bentuk batu nisan yang ada di Cambay, Gujarat, India. Diperkirakan batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat ke wilayah Nusantara yang beriringan dengan penyebaran Islam.